Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, wabil khusus al-mukarram al-habib Jen bin Ahmad al-Habsyi dari Sulu. Yang mulia para alim ulama serta guru-guru agama, yang terhormat kepada tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga dapatlah kita berkumpul dan bertemu muka serta bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dengan maksud dan tujuan kita yang sama, yaitu memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kerabat beliau wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ketiga kalinya ulun selaku pengatur acara mengucapkan ampun dan maaf kepada para hadirin dan hadirat sekalian jika seandainya di dalam ulun mengatur acara ini ada terdapat kesalahan ataupun kekhilafan, maka ulun harapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian untuk membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baiklah, ulun sebutkan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan dari ketua penyelenggara. 4. Tausiah atau ceramah agama. 5. Doa garis miring penutup. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang dipimpin oleh Yang Mulia Al-Habib Jin. Waktu tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anallah yaj'al hadzal makan wa hadzal musalla من عيل السلامة والفاتحة أن الله يبارك في هذا المجلس. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. Tadi semoga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar mulai awal sampai akhir. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh anak kita, yaitu Muhammad Hairil. Waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada pendengar sekalian umumnya, baiklah kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari ketua penyelenggara yang disampaikan oleh Bapak Haji Marli. Waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa sama-sama pada hari ini melangkahkan kaki untuk menuju Langgar Al-Falah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat serta salam, marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat kelahiran beliaulah kita bisa menuju ke alam terang benderang minaz zulumati ilan nur. Yang kami hormati dan kami muliakan ayahanda habaib Zain bin Ahmad Al-Habsyi yang datang dari Solo, yang mana alhamdulillah beliau bisa datang ke tempat atau ke desa Tampulang ini untuk mengabulkan hajat semua masyarakat desa Tampulang. Artinya bisa mendengarkan tauziah dari Al-Habib yang datang dari Solo. Kedua, yaitu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat desa Tampulang yang mana pada hari ini telah mendermakan sebagian harta untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena walau bagaimanapun kami panitia mau melaksanakan peringatan Maulid, kalau tanpa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin acara pada pagi hari ini tidak akan terlaksana. Jadi sekali lagi kami atas nama Ketua Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi SAW banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih, wabil khusus kepada yang telah mendermakan hartanya, yakni menyumbang 1 ekor kerbau demi lancarnya acara kita pada hari ini, dan juga kepada seluruh masyarakat desa Tampulang yang turut berpartisipasi untuk mendermakan hartanya, sehingga kami dari panitia bisa membeli segala beras, apa segala dan lain sebagainya untuk kelengkapan acara kita pada pagi hari ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam kata sambutan pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita kehendaki. Ini ada ketinggalan sedikit Pak Habib, itu ada salam dari Pak Kepala Desa tadi, yaitu beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau ada dipanggil dari pihak kecamatan karena ada kunjungan Bupati Barito Selatan ke Kecamatan Jenamas. Jadi sekali lagi beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya
tidak dapat menghadiri pada acara kita pagi hari ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang penting kita bisa artinya mengambil hikmah dan untuk apa yang disampaikan oleh Ayahanda Habib nanti untuk bekal kita sehari-hari selama kita hidup di dunia ini. Demikian kata sambutan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Marli tadi menyampaikan sambutan sepatah kata. Marilah kita masuki acara yang keempat, yaitu tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Jen bin Ahmad Al-Habsyi dari Sulu. Waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin zainil wujud sahibil maqamil mahmud ma'dinil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Bil khusus ada Habib Abdullah As-Segaf, Muhammad As-Segaf. Kita doakan semoga tokoh-tokoh kita, para sepuh-sepuh di tempat ini, dan Habib juga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan segala rezekinya dan urusannya insyaallah. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait. Tadi kita makan di situ. Dan juga Bapak siapa? Haji Isran, dan juga Haji Harto. Masya Allah, kita doakan semoga Pak Haji Harto, Haji Isran, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan, dan semua donatur musola ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Dan juga ketua panitia musola Al-Falah di desa Tampulang. Tampulangan kah Tampulang? Tampulang. Nah, yang saya hormati ketua panitia dan MC serta grup Maulid Hadrah luar biasa, masya Allah. Kita doakan semoga yang hadir di sini, minian, lakian, semuanya maupun yang berhalangan, kita doakan semoga yang insya Allah kita punya doa-doa Allah gabulkan berataan. Hajat kita Allah gabulkan semuanya insya Allah. Berkat peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita pada malam, pada pagi ini kita kumpul membaca Maulid. Kita kumpul di sini apa tujuannya? Tujuannya memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi yang kita peringati adalah suatu apresiasi, tanda cinta kita ke Rasulullah. Suatu apresiasi, tanda rindu kita ke Rasulullah, dan suatu apresiasi, tanda rasa syukur kita kepada Allah dijadikannya kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Desa Tampulang di Musola Al-Falah, masyarakat yang antusias, masya Allah, hadir berataan ramai. Ini suatu nikmat yang luar biasa.
tiada tanding, nanti pian akan merasakan kelak kalau sudah meninggal dunia. Bahkan sebelum meninggal dunia, insya Allah kampung kita menjadi kampung yang aman. Ekonominya bagus, rizkinya barokah. Kata para ulama, satu tempat, satu desa, satu kota, masjidkah, musallakah, rumahkah, di situ diadakan maulid atau burdah atau diba, barzanji atau tahlil haulankah, insya Allah kampung itu aman. Insya Allah tempat itu aman dari bala dan musibah. Insya Allah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kampung kita kampung yang aman, masyarakatnya sejahtera semuanya, rukun, tidak ada maling, tidak ada perampokan, tidak ada perzinaan. Insya Allah, amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati lahirnya pada bulan ini, Rabiul Awal, ini Rasulullah baginda Muhammad adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk rahmat seluruh alam. Kita ini dicipta oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur pian menjadi umat Rasulullah. Ini nabi yang sangat mulia, rasul yang sangat mulia. Seluruh anbiya mulai Nabi Adam sampai akhir tiada tanding ila Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya, budi pekertinya, perawakannya, fisiknya, seluruhnya, yaitu yang paling unggul adalah baginda Muhammad SAW. Nah, kita dijadikannya umat Rasulullah. Bersyukur kita. Umat zaman dahulu iri sama kita. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam, Nabi pertama, manusia pertama yang Allah cipta di muka bumi ini, iri sama umat baginda Muhammad SAW. Dulu ada sebuah cerita. Waktu Nabi Adam dicipta oleh Allah, Nabi Adam itu melihat di pintu-pintu surga, di tiang-tiang surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adam bertakun sama Allah, tanya, ya Allah, kalimat La ilaha illallah saya tahu itu adalah namamu. Terus setelahnya ada kata-kata Muhammadun Rasulullah. Itu siapa? Wahai Allah, gerangan Muhammad itu. Ulung kada tahu, kada pinandu. Siapa itu Muhammadun Rasulullah? Kok dak Adam aja? Maka Allah apa? Ya Adam, kata Allah, kau tahu siapa itu Muhammad? Itu adalah Habibi, Tabibi, kekasihku, yaitu Muhammad Rasulullah. Siapa? Kelak akan aku keluarkan dari sulbimu, wahai Adam. Itu aku akan jadikan dia Nabi Rasul akhir zaman. Bahkan paling banyak penghuni surga kelak adalah umat Rasulullah SAW. Maka Adam iri, ya Allah, nyamannya lah unda aja, nah, Banjar lah. Saya ini bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Madura sedikit-sedikit, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab makinnya ya kah? Tapi yang nggak bisa bahasa I love you. Ya kah? Apa? Minta lo. Nah, karena mungkin sering ke dakwah ke Kalimantan ya, banyak kawan-kawan dengar-dengar paham lah dikit-dikit. Maka Adam iri, ya Allah, kok curang, saya orang yang pertama engkau ciptakan, Nabi pertama engkau ciptakan, tidak tertera nama ulun di tiang-tiang surga. Tapi Muhammad sudah engkau tulis namanya Muhammadun di tiang-tiang surga. Alangkah indahnya Muhammad. Naam, kata Allah Ta'ala. Bujur memang. Kata Allah, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku cipta ini alam semesta. Jadi Allah ini mencipta bumi, mencipta alam semesta, mencipta langit, planet,
matahari, bulan, laut, tumbuhan, hewan, bahkan manusia ini cuma karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah makhluk yang dituntut oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan untuk mengikuti baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, kita harus tahu tujuan kita hidup itu apa. Kita harus tahu. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita seperti seperti hewan. Hewan itu tujuan hidupnya apa? Makan, tidur, kawin. Kawinnya pun kada bakat juga, langsung betianan, ya kah? Hantuk berait, satu betina, lakiannya 5. Itu bang sudah, karena dia tidak punya hukum syariat. Hidupnya cuma makan, tidur, kawin, betianan. Sama kalau kita, maaf, tidak ada tujuan hidup. Hidup kita cuma makan aja, guring, begawi pun gak sembahyang juga. Uyuh begawi gak sembahyang, lupa sama Allah. Karena duitnya habis pasti itu. Orang kalau sudah begawi, kada menyembah Tuhan nang punya bumi pun kalau orang kita, siapa ini orang hamba ini, makhluk ini mencari rezeki dari Allah tapi tidak menyembah nang punya bumi. Dapat rezeki pun pasti tidak barokah. Itu aja. Kalau kita makan, tidur, kawin, tidur, takutnya Allah cap kita sama kayak kucing. Na'udzubillahi min. Jangan seperti itu. Kita punya Rasulullah Muhammad. Kita punya syariat Islam. Kita punya agama. Kita harus ubudiyah kepada Allah lewat pintu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita seorang hamba menyembah kepada Allah tanpa lewat Rasulullah, nggak sampai. Nggak sampai. Ya Allah, misal doa aja. Kita doa, ya Allah. Doa apakah? Tanpa ada sholat ala Nabi SAW, sholawat, nggak pakai sholawat di awal di akhir, nggak kabul doanya. Karena doa itu harus diawali dengan sholawat, di akhir dengan sholawat. Kalau doa cuma hanya memuji kepada Allah, meminta kepada Allah tanpa lewat Rasulullah, kada kabul doanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama kita sembahyang sama Allah, menyembah kepada Allah, tapi kalau enggak cinta baginda Muhammad, tapi tidak mengikuti rukun-rukun yang Allah syaratkan sahnya sholat, seperti wudhu, ya kan, memakai baju yang bersih, yang suci, maka enggak sah sembahyang kita. Wudhu itu sudah Allah ajarkan lewat syariatnya baginda Muhammad SAW. Maaf, sekarang banyak orang Islam yang wudhunya masih hancur. Ya kah? Habis muka, rambut, tangan, kaki, lompat-lompat. Padahal habis muka, tangan, baru rambut, baru ini kada, tangan dulu mungkin. Basuh muka, yang penting basah dipai. Bukan kayak itu caranya, ada rukun-rukunnya wudhu itu. Nah ini, tujuan kita hidup harus ada. Jangan sampai kita nanti menyesal kelak di hari akhir. Sudah meninggal dunia, nyesel kita. Ya Allah, nyesel saya ya Allah. Kada kawai sudah, mati sudah ya Pak. Nah, hati-hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Hati-hati. Nah, peringatan pada hari ini, pagi ini, yaitu suatu peringatan untuk mengecas iman kita ke Allah, untuk mengecas mahabbah kita ke Rasulullah, cinta kita ke Rasulullah SAW. Dibacakannya Simtud Duror atau yang lain, itu apa? Tujuannya apa?
tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadhihi Muhammad, untuk menambah syauq kita ke Rasulullah, rindu kita ke Rasulullah. Wa tarwihan lil muta'alliqin. Yang kedua, tujuan pembacaan Simbudurar atau Maulid Nabi adalah apa? Untuk menenangkan, untuk menyejahterakan hati-hati orang yang sudah ada ta'alluq sama Rasulullah SAW. Jadi kita harus mengetahui siapa itu baginda Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya akan sedikit menjabarkan akhlak Nabi dan fisik Nabi agar kita tambah rindu sama Rasulullah. Itu intisari dari peringatan apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perawakan beliau, fisiknya beliau itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Beliau itu mempunyai fisik dan akhlak yang sangat luhur. Akhlaknya, fisik beliau luar biasa. Bahkan katanya ulama, Nabi Yusuf itu tampannya setengah. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW tampannya full sepenuhnya. Bahkan dulu Nabi Yusuf itu saking tampannya Nabi Yusuf, bungasnya beliau itu teman-temannya Zulaikha ketika mengupas apel dan jeruk, tahu-tahu Nabi Yusuf lewat di muka-muka mereka, depan mereka, itu teman-teman Zulaikha, para bebinian itu tengah ya kah? Saking bungasnya Nabi Yusuf, masya Allah bungasnya, sampai ngoncek apa, mengupas apel itu kada terasa terkupas tangannya. Pas aja. Setelah Nabi Yusuf hilang, aduh, pendarahan tangannya, kada terasa. Yang harusnya mengupas apel, terkupas puntung-puntung jarinya, terkupas pisau. Saking bungasnya Nabi Yusuf. Nah, kata para ulama mengatakan, lau ra'at Suwaihubatu Zulaikha nura jabinihi laqatal gulubi adal aini. Kata ulama, andai saja teman-teman Zulaikha dulu melihat Rasulullah, bukan Yusuf yang jalan, tapi yang itu Rasulullah SAW yang lewat, maka mereka tidak akan memotong tangan, tapi akan mencabik-cabik hati-hati mereka. Andaikan saja lewat tadi itu bukan Yusuf, tapi Rasulullah SAW, maka pasti teman-teman Zulaikha itu akan menggores-gores hati-hati mereka. Bukan tangan lagi, tapi hati akan terus. Saking apa? Saking bungasnya Rasulullah SAW. Muhammad. Luar biasa hadirin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wasi'al jabin, hasanahu sya'ruhu ma bainal jummah wal bafrah. Kata Habib Ali Habsyi dalam kitab tadi, beliau itu Rasulullah mempunyai dahi lebar, kening beliau itu lebar. Beliau mempunyai rambut panjang sampai di bawah telinga Rasulullah itu. Jadi bukan gundul, bukan botak, ya kah? Bukan kerebo, keriting, kada. Tapi bergelombang beliau punya rambut panjang di bawah sini. Beliau mempunyai kulit Rasulullah itu apa? Abyadzal laun. Mempunyai kulit yang sangat putih, kemerah-merahan. Ya, putih tapi kemerah-merah. Bukan putih-putih langsat, bukan. Putih susu kayak baju pian, bukan. Tapi putihnya itu kemerah-merahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bungas sekali. Beliau mempunyai alis seperti huruf nun, kayak diukir. Beliau mempunyai hidung Rasulullah itu seperti huruf alif, mancung. Ya.
mempunyai dada itu bidang sudah. Bidang, nggak bungkuk, nggak gemuk, tapi bidang suspek. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau itu tinggi perawakannya. Kalau di sebelahnya ada yang lebih tinggi beliau. Ketika yang tinggi itu sudah bukahan, beliau pas lagi sebelumnya. Jadi bisa menyesuaikan. Tidak mungkin Nabi itu lebih rendah, nggak mungkin. Duduk itu sama sahabatnya, atau pasti beliau lebih tinggi sedikit. Tidak mungkin rendah. Kalau berjalan pasti beliau di depan. Tidak mungkin terlambat. Bahkan para sahabat Nabi itu sampai capek uyuh mengejar Nabi SAW. Padahal langkahnya sama. Abu Bakar sama langkahnya, tapi Nabi Muhammad pasti di depan. Seakan-akan bumi itu Allah lipat. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau kalau jalan tidak suka kakinya apa? Bersuara. Tidak mau. Diangkat sendalnya. Kita kadang itu kita. Nabi gak ada akhlak sopan, pelan-pelan. Gak mau dengan suara sendalnya. Beliau kalau jalan itu agak sedikit nunduk kepalanya. Bukan kenteng kayak ini. Bukan. Bukan gini juga, bukan, tapi gini, agak sedikit nunduk. Seakan-akan memandang arah sujud gitu. Gini. Allah. Bahkan gang-gang kampung-kampung yang dilewati Rasulullah akan terbau bau harum. Sampai para sahabat itu, orang-orang rumah itu mengetahui, oh barusan kampung kita dilewati Rasulullah ini, pasti sudah. Kenapa? Tercium baunya, harum. Allahumma Muhammad. Beliau mempunyai keringat atau bahasa benar paluh, ya kah? Bujur kah? Paluh beliau itu, Rasulullah itu harum, hadirin. Seperti bau mesik. Pernah sekali waktu sahabat Nabi yang bernama Abu Sulaim, Ummu Sulaim. Nabi itu kalau sudah musim panas sering guring di rumahnya Ummu Sulaim, sahabat Nabi. Nah, waktu Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim, itu rumah Ummu Sulaim gak ada kipas, gak ada AC zaman itu, panas. Itu Nabi tidur ke paluh Rasulullah. Dan paluh beliau itu besar-besar, banyak. Maka Ummu Sulaim yang punya rumah Suhaibil Bait ini langsung mengambil wadah kecil, dikumpulkan keringat Nabi SAW, ditok di botol. Ketika mengumpulkan keringat Nabi, beliau bangun Nabi SAW. Ya Ummu Sulaim, ngapain kamu? Kok parak-parak sama aku? Mau ngapain nih kamu? Ujar Nabi, maaf Nabi, ulun izin mengumpulkan paluh pian. Buat apa? Kata Rasulullah. Kenapa? Untuk mengharumkan parfum saya Rasulullah. Untuk mengharumkan parfum saya. Masya Allah, hadirin. Kita ini beli minyak harum untuk mengharumkan paluh kita. Tapi Nabi gak ada. Keringat Nabi mengharumkan parfum-parfum. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibalik. Jadi untuk menjadikan parfum biang parfum, toknya parfum ini. Masya Allah. Hadirin, saya pikir, apakah Ummu Sulaim sahabat Nabi ini seperti itu lawan Nabi? Apakah cinta? Betul cinta. Tapi secinta-cintanya orang dengan makhluk gak sampai gitu juga, hadirin. Coba kita aja. Pian seneng gak sama istri Pian? Cinta gak sama istri Pian? Cinta kalau istri Pian nang Pian cinta itu paluhan, ikam hendak lah mengumpulkan paluh sidin. Kada hendak juga kalau bobang putih bebas, ya kah? Maaf lah. Sama sebalikannya, bimbingan istri maulah mengumpulkan paluh suami, walaupun cinta benar. Kan nggak mungkin, nggak segitunya. Tapi lah, sahabat Nabi memandang Nabi itu bukan sembarang manusia.
Rasulullah ini insan manusia tapi bukan seperti manusia. Luar biasa. Allahumma shalli Muhammad. Itulah kecintaannya sahabat Nabi Rasulullah SAW. Sampai seperti itu hadirin. Luar biasa. Makanya kita harus cinta lawan Nabi. Rugi kalau nggak cinta sama Rasulullah. Sudah dijadikan umat Rasulullah, sudah agamanya Islam, tapi kecintaannya Michael Jackson, kecintaannya orang-orang kafir. Astagfirullah. Nabi nangis lawan kita, kita akan nangis, lebih nangis kelak dikubur. Naudzubillahi min. Hati-hati, jangan kotori kita punya hati. Ajarkan anak-anak kita, didik anak-anak kita harus cinta sama Rasulullah SAW. Jangan menghobikan, mengidolakan selain Rasulullah Muhammad. Akhlak beliau luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Beliau mempunyai akhlak rauf, rahim, lembut. Nabi itu penyayang, kasih sayang luar biasa. Jangankan sama sahabat Rasulullah, jangankan sama orang Islam, sama orang kafir pun, orang Yahudi pun di zaman itu Nabi kasihi, Nabi sayangi. Luar biasa hadirin. Pernah sekali waktu Rasulullah itu akhlak beliau, istiqomahnya beliau Rasulullah sebelum dakwah, waktu beliau di kota Mekah, ya. Beliau itu sebelum dakwah, beliau tiap pagi Nabi itu memberi makan orang perempuan tua kafir, buta matanya, di ujung kota Mekah. Dia sudah kafir, Yahudi, ya kah? Nyembah berhala, buta pula matanya. Ini sudah tua udah. Itu Nabi tiap pagi memberi makan orang tua itu. Gawian orang tua tadi apa? Mencaci maki Rasulullah. Kalau ada datang orang dipadahinya, oi, hati-hati kamulah lawan yang nama Muhammad di kampung ini. Itu Muhammad pendusta, Muhammad itu pembohong, Nabi palsu macam-macam sudah. Oh, subhanallah, Rasulullah SAW memberi makan. Disuapin lawan Nabi langsung ke muntungnya dia. Suapin. Dia mengatakan, wahai pemuda, siapa kamu? Aku hamba orang sini. Kok enak, kok makannya lembut. Saya suka. Alangkah harumnya tanganmu, alangkah lembutnya tanganmu, masya Allah. Maka sebulan, 2 bulan itu Nabi istiqomah itu, memberi makan orang perempuan tua itu. Sewaktu-waktu Nabi sakit sampai Nabi meninggal dunia, ini perempuan tua kafir bingung, kok tidak muncul lagi pemuda itu ya? Lewat orang lain dipadahinya, oi, kamu tahu nggak pemuda yang ngasih makan saya? Apakah dia sudah ikut Muhammad mungkin ya? Kok tidak pernah kesini lagi? Wah, kurang aja tuh Muhammad itu orang. Padahal yang beri makan Rasulullah, yang nggak tahu, buta kalau. Maka subhanallah, setelah Nabi dikubur sebulan 2 bulan, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW, datang ke rumah istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah, anaknya sendiri. Ya Aisyah, aku mau tanya, apa gawian Nabi, amalan Nabi yang belum saya gawi? Kata Abu Bakar. Karena sahabat Nabi ini selalu menggawi apa yang Nabi gawi, kada mau luput. Mungkin Aisyah ada yang belum abah gawi, kata Abu Bakar Siddiq. Mungkin aku belum ada yang aku gawi. Coba bang sebutkan bang. Kata Aisyah, sudah abah, pian sudah semua mungkin. Sunnah Nabi sudah pian kerjakan. Ndak, coba ikam ingat lagi apa? Mungkin ada yang belum aku kerjakan. Oh ada, abah, ada. Dulu suamiku Rasulullah itu tiap pagi istiqomah memberi makan orang kafir buta di ujung Mekah itu. Oh, yang itu kah? Kata Abu Bakar. Nang viral itu kah? Nang mauk itu kah? Itu bang sudah. Masya Allah, Nabi lah luas. Sampai kayak itulah beliau lah. Kayak itu Rasulullah.
Maka Abu Bakar gak habis pikir, ya Allah, itu orang perempuan tua itu padahal viral, muntungnya panas, pedih, mencaci maki Rasulullah, mengatakan Nabi itu Nabi bohong, pendusta, penyihir, pendukung, semuanya sudah. Bujuran kah? Bujuran. Masya Allah, ya Har. Maka besok harinya Abu Bakar Siddiq pagi-pagi bikin bubur gandum, ya kah? Langsung di sana sampai ke perempuan tua itu mengatakan, ayah perempuan tua, kamu lapar ya? Ah, pemuda, dari mana aja ikan? Ulun tunggu-tunggu 2 bulan kada sing munculan, ya kah? Bujur kah bajarnya? Bujur lah. Kada sing munculan, bujur kah? Nah, Allahumma Muhammad. Saya mengempaskan bahasa orang sini ya, supaya enak ya. Amunnya pilih orang Madura, bahasa Madura juga. Benar orang Arab juga bahasa ya. Mana pian? Apakah pian sudah masuk agama Muhammad ya? Sudah ikan diam sudah mau. Ayo buka muntungnya. Abu Bakar agak sedikit marah. Ini orang kurang ajar. Sudah mencaci maki Rasulullah, ya kah? Karena paham-paham. Sudah Nabi dihina segitu, Muhammad itu capek loh, kesian loh. Maka beliau sudah meninggal dunia. Ditunggu-tunggu, sudah. Makan. Sampai di muntungnya dia ngomong, wah pemuda, kok gak selembut dulu gadong kamu? Pemuda, tangan kamu kok gak selembut tangannya yang dulu? Pemuda, kata orang buta nih ya, kok tangan kamu gak seharum tangannya orang dulu, pemuda dulu? Maka Abu Bakar nangis. Rasulullah sampai kayak inilah semua orang kafir. Rahmat beliau, Nabi itu sayangnya beliau, bahkan semua orang kafir disuapinnya makan. Maka setelah habis disampaikan sama orang perempuan tua, dia ngomong, wahai perempuan tua, kamu tahu ndak siapa yang beri makan sampean dulu-dulu itu? Ya pian kalau bukan. Loh, siapa? Hadza Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah? Naam. Terus kamu siapa? Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah. Kaget ini orang perempuan tua kafir. Ya Allah, berarti yang nyuapin aku, bahkan yang aku celah-celah itu beliau sendiri. Iya. Jadi sambil beliau menyuapin saya, sambil aku celah dia. Sudah itu Bang. Tapi kenapa kok beliau nggak marah sama saya ya? Kok masih istiqomah memberi saya makan sampai 4-5 bulan? Rasulullah. Ya sudah, begitulah akhlak beliau. Masya Allah, kata perempuan tua, ya sudah. Sekarang mana beliau? Antarkan saya ke rumah beliau. Sekarang juga. Kata Abu Bakar Siddiq, maaf perempuan tua, kada kawat lagi. Kenapa? Beliau garing dah. Beliau sudah meninggal dunia. Oh, nangis perempuan tua ini. Ya Allah, telat saya sudah. Ya sudah, antarkan saya ke makamnya beliau. Dulu makam Nabi belum dipagar seperti itu. Ya kah? Masih nyaman langsung ke makam Nabi. Diantar oleh Abu Bakar Siddiq ke makam Rasulullah. Sampai ke makam Nabi, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, masuk Islam. Allahumma Muhammad. Itulah akhlak Nabi. Makanya kita contoh akhlak beliau. Kita harus sayang sama keluarga kita. Kita harus sayang sama sanak famili kita. Kita harus sayang sama tetangga-tetangga kita. Baik yang dia musuh sama kita kah? Dia benci kita kah? Dia fitnah kita kah? Kita harus tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Niat baik, niat dakwah agar mereka rubah akhlaknya juga. Jangan saling benci terus. Punya mau baik, ulun balas dua mau juga, jangan. Kalau dia benci sama kita, kita tunjukkan akhlak yang baik sama dia. Inilah akhlaknya Rasulullah. Seperti itu. Nabi itu senang sama orang miskin, senang sama orang mampu, dibantu. Jangan dimusuhi, dibantu. Gak punya uang, dengan tenaga Rasulullah
Tidak punya dengan otaknya, dengan ide-idenya. Dibantu. Yang musuh dikasih hadiah. Yang fitnah didoakan. Seperti itu. Ya, jangan kita mempunyai akhlak yang jelek. Tiru akhlak baginda Muhammad SAW. Sebarkan kebaikan. Walaupun kita mungkin bukan ustadz, walaupun kita mungkin bukan kiai, tetap kita harus berbuat akhlak baik. Tunjukkan semampu kita. Dengan ilmu kita kah? Dengan akhlak kita kah? Yang kada kawa sembahyang, ajak sembahyang. Ajari dia cara wudhu yang benar. Ayo wudhu nakai, ayo wudhu. Ajari. Dirangkul yang baik. Jangan kita umpat yang jelek dua. Kalau gawi sama orang begawi, mancing kah, munjun kah, ada bang maghrib, bang duhur, bang asar, sembahyang dulu. Rangkul kita punya teman dengan sembahyang. Dekatkan sama Rasulullah. Jangan kita umpat karena sembahyang juga. Jangan. Akhlak yang baik tunjukkan agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gini hadirin, nama-nama umat Rasulullah itu akan Nabi ingat satu persatu. Semakin kita cinta sama Rasulullah, sembahyang lawan Allah bagus, kada bolong-bolong, sering sama Nabi sholawat, maka nama kita akan Rasulullah ingat satu persatu. Ujar Nabi, akrobu manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Ujar Nabi, orang yang paling dekat sama aku kelak di surga adalah orang-orang yang paling banyak sholawat sama aku di dunia. Semakin banyak sholawat sama aku di dunia, semakin aku kenal nama dia siapa. Semakin tidak pernah sholawat, koler sholawatan, koler maulidan, maka semakin kada kenal Nabi lawan kita. Na'udzubillahi min. Maka kalau mau dekat sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, banyak-banyak sholawat. Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, ya. Cari teman yang baik, sembahyang digawi, jangan bolong-bolong. Kalau cuma ahli sholawat tapi nggak sembahyang, percuma. Karena sembahyang adalah tiangnya agama. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, kerjaannya lancar, rezekinya barokah, umurnya panjang, sehat walafiat, istrinya patuh lawan suami, anaknya maasi lawan kuitan, sembahyang digawi, banyak-banyak sholat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur panjang berataan, sehat wa afiat fi taatil wa rasulih. Allah jadikan kita punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah beri kita punya anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak min ahli Quran, anak-anak ahli salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bakti sama kedua orang tua-tuanya. Insyaallah Allah jadikan kita punya anak-anak jauh dari hal-hal yang Allah murkai, anak-anak yang selamat dari program bebas, anak-anak dari jauh dari narkoba, jauh dari perjudian, jauh dari perzinaan, jauh dari hal-hal yang Allah murkai. Insyaallah Allah jadikan kita punya istri-istri yang salehah, bakti sama suaminya. Insyaallah Allah jadikan kita menjadi suami-suami yang bijaksana sama istrinya, bijaksana sama keluarganya. Insyaallah Allah jadikan kita punya keluarga aman, tentrem, damai, rukun sampai meninggal dunia. Insyaallah Allah jadikan kita punya rizki-rizki yang banyak, rizki yang barokah, rizki yang halal dan thayyiban. Insyaallah Allah jadikan kita umur panjang, sehat walafiat sampai meninggalnya husnul khatimah. Husnul khatimah sebelum meninggal dunia bisa mimpi Rasulullah walaupun sekali. Walaupun sekali seumur hidup, insya Allah bisa mimpi Rasulullah SAW. Insya Allah kelak dikubur, kuburnya lapang, tentram, terang, masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah SAW, dapat syafaatnya baginda Muhammad sallallahu amin ya rabbal Rabbana taqabbal minna innaka tasmiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Akhir kita bareng-bareng salawat berataan. Ya, Ibe ulun dengan niat insyaallah doa-doa tadi Allah gabulkan semua.
bahkan yang belum terpanjat di hati kita, yang belum tersampaikan di muntung kita, Allah Maha tahu apa isi hati kita. Mudah-mudahan untuk semua Allah kebuka semua, ya. Amin ya rabbal. Ayo bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. La salatullah salamullah ya Rabbana ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin. Illa tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin في أهل البدرية صلاة الله سلام يا ربنا يا الله يا الله 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 لدى الله سلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات إلهي سلم من الآفات والنكمة ومن هم ومن غمة بأهل البدرية صلاة الله سلام الله على طه حبيبي على ياسين حبيب إلا الله الله على ياسين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Jin bin Ahmad Al-Habsyi dari Solo tadi yang memberikan tausiah, nasihat tadi, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara yang kelima, yaitu doa. Untuk membacakan doa ini kami kembalikan kepada Yang Mulia Al-Habib. Bersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadzal bait wa hadzal salam Allah ila hadzal bait mubarak ala mahdi sunnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka berakhir jualah acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ulun selaku pengatur acara mengucapkan ampun dan maaf, dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.